Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa usalli wa usallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu kitab yang membahas tentang keutamaan orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Keutamaan tentang orang-orang yang membaca dan hidup bersama Al-Quran, serta penjelasan haramnya meninggalkan Al-Quran dan apa ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa meninggalkan Al-Quran. Maka yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Quran ini mudah untuk diperingati. Adakah di antara kalian yang mau mengambil pelajaran? Allah menjadikan Al-Quran mudah untuk diperingati, mudah untuk dihafal, mudah untuk ditadaburi, mudah untuk dibaca. Tapi adakah di antara kalian yang mau mengambil pelajaran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membagi nama Al-Quran ini dengan beberapa nama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innahu laqur'anun karim," bahwa sesungguhnya Al-Quran itu mulia. Yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan dengan Al-Quranul Karim. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menamakan wal Qur'anul Hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menamakan dengan Al-Quran Qur'anul Hakim, yaitu sebagai penegak keadilan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menamakan wal Qur'anul Majid. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini ala sayyidil anam, kepada manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana min a'zam mu'jizatihi an a'azazahu Allah ta'ala ala nabihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran ini sebagai mu'jizat yang paling besar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'anil ityanu bi ayati min mithlihi, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga dari orang-orang yang senantiasa melakukan perubahan terhadap Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menantang kepada seluruh manusia dan jin, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an." Katakanlah Muhammad, seandainya manusia dan jin ini berkumpul untuk mendatangkan sesuatu yang sama persis seperti Al-Quran, la ya'tuna bimithli hadzal Qur'an, tidak akan pernah mereka bisa menjadikan sama persis seperti Al-Quran ini. La ya'tuna bimithlihi, tidak akan pernah bisa sama seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ini. Maka jika manusia berkumpul, kemudian seluruh bangsa jin berkumpul dan mereka saling membantu antara satu dengan yang lainnya, tidak akan pernah bisa menjadikan sesuatu yang sama seperti Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji untuk menjaga Al-Quran ini. La asda'u min ahkamihi, dan tidak ada satu hukum pun yang lebih mulia daripada hukum Al-Quran. Wala afsahu min balaghatihi, tidak ada satu perkataan pun yang lebih indah daripada bahasanya Al-Quran. Wala arjahu min fasahatihi, dan tidak ada satu bahasa pun yang lebih fasih daripada bahasa Al-Quran. Karena yang kita tahu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, satu huruf yang kita ucapkan dalam Al-Quran itu sudah ditentukan makhraj dan sifatnya. Jika keluar dari makhraj dan sifat yang sudah ditentukan dalam ilmu Al-Quran, maka pengucapannya salah. Maka ini merupakan salah satu kefasihan dalam membaca Al-Quran, dan tidak ada satu bahasa pun yang seperti bahasa Al-Quran yang menentukan sedetail mungkin bahasa yang digunakan. Wala aladzu min tilawatihi, dan tidak ada satu bacaan pun yang lebih lezat dibaca, yang lebih enak dibaca dibandingkan membaca Al-Quran. Al-Quran dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sesuatu yang indah didengar, sebagai sesuatu yang lezat untuk dipahami, dibaca dan ditadaburi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Qur'anu fihi khabarun min qablikum," bahwasanya Al-Qur'an adalah terdapat kabar tentang orang-orang sebelum kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu kabar tentang Nabi Musa? Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Qur'annya. Bagaimana kita tahu tentang kabarnya Nabi Isa dan umatnya? Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan. Dan bagaimana kita tahu tentang kabar umat-umat sebelum kita? Tentu Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala yang menjelaskan dan menyebutkan kisah mereka dalam Al-Qur'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa naba'um min ba'dikum." Ya, dan dalam Al-Qur'an kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kabar, berita tentang masa yang akan datang. Bagaimana kita tahu tentang hari kiamat? Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan dalam Al-Qur'an. Bagaimana kita tahu tentang kejadian-kejadian sebelum hari kiamat? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'annya. Wa hukmu ma bainikum, dan hukum di antara kalian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum yang harus dijadikan adalah hukum Al-Qur'an, hukum di antara kita, Jika ditegakkannya hukum Al-Qur'an, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni idza tamassaktum bihima lan tadillu abadan." Aku meninggalkan untuk kalian dua perkara yang apabila kalian pegang teguh dengan dua ini kalian tidak akan tersesat. Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang memegang teguh berhukum kepada hukum Al-Qur'an, maka dia tidak akan tersesat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Asfarul buyuta baitu sifrin min kitabillahi ta'ala." Rumah yang paling kosong kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan ayat-ayat Allah. Maka hati-hatilah jika rumah tidak pernah dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan ditinggali oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, bisa jadi jin, bisa jadi syaitan. Maka bacalah Al-Qur'an di rumah-rumah kita agar tidak ditempati oleh jin dan tidak dimasuki oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan Asy-Sya'bi juga mengatakan, "Alladzi yaqra'ul Qur'an innama yuhadditsu 'an rabbih 'azza wa jalla." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kata Imam Asy-Sya'bi, maka dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang berbicara dengan Sang Pencipta. Dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Maka perbanyaklah membaca Al-Qur'an, karena ini adalah wasilah, karena ini adalah sarana untuk kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bunayya la taghfal an qiraatil Qur'an idza asbahta wa idza amsayta." Wahai anakku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu Anas bin Malik masih usia kanak-kanak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya bunayya la taghfal an qiraatil Qur'ani wa idza asbahta wa idza amsayta." Janganlah engkau lalai dalam membaca Al-Qur'an. Janganlah engkau lalai dari membaca Al-Qur'an. Jika engkau masuk waktu pagi, maka bacalah Al-Qur'an. Dan jika engkau masuk waktu sore, maka bacalah Al-Qur'an. Fa innal Qur'ana yuhyil qalbal mayyit. Karena sesungguhnya Al-Qur'an akan menghidupkan hati yang mati. Hati yang telah lama tidak membaca Al-Quran, maka hatinya akan mati, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menghidupkan kembali hati seseorang yang telah lama mati, yang telah lama tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan sesungguhnya Al-Quran juga akan mencegah kepada perbuatan yang keji dan munkar. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah menjadi mantan Al-Quran, yang dulunya mereka menghafal Al-Quran namun ditinggalkan, yang dulunya mereka membaca Al-Quran namun ditinggalkan, yang dulunya mereka sering mentadaburi Al-Quran, mereka tinggalkan. Maka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang jauh dari Al-Quran, maka hatinya akan mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perbanyak membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, yuhyil qalbal mayyit, dia akan menghidupkan hati yang telah mati. Para pendengar yang dimuliakan Allah. Wa kana al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, idza dakhala syahrul Ramadan yafirru min mudhakaratil hadith. Bahwasannya kita lihat Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala ketika masuk bulan Ramadan, dia meninggalkan sementara untuk membaca hadis, dia meninggalkan sementara untuk murajaah hadisnya, wa mujalasatu ahlul ilm, dan dia meninggalkan untuk duduk bersama orang-orang padahal majelis ilmu, wa yaqbalu ala qiraatil mushaf, dan dia
baca Al-Quran dan dia membaca Al-Quran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di waktu Ramadan. Ya, wa kana Abu Hanifah wa Sya'bi rahimahumallahu taala, bahwasanya Abu Hanifah dan Imam Sya'bi ketika masuk bulan Ramadan, ya, yahtamani fi Ramadan sittina khatmah, ya, bahwasanya ketika masuk bulan Ramadan mereka berlomba-lomba, sampai-sampai Imam Malik dan Asy-Sya'bi rahimahumallah tamat berapa kali dalam 30 hari dalam sebulan? Sebanyak 60 kali, artinya dalam sehari mereka bisa tamat 2 kali dalam membaca Al-Quran. Bagaimana semangatnya mereka dalam membaca dan mentadaburi Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah, ya, janganlah kita jauh dari membaca Al-Quran. Janganlah kita senantiasa menjadi mantan Al-Quran yang dulunya mereka sering menghafal Al-Quran, sering merojaah Al-Quran, kemudian mereka meninggalkan dan jauh dari Al-Quran. Maka ini kata Nabi SAW, orang yang sudah mati hatinya harus dekat lagi dengan Al-Quran agar kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan buta di akhirat karena lupa dan lalai dari Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.